Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pembahasan kita kali ini terdiri menjadi 4 topik. Yang pertama, kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, makna alenia pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Indonesia adalah negara hukum dan Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang tertulis. Terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD Negara Indonesia tahun 1945. Berikut ini sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sebelum diamandemen terdiri menjadi 3. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal, dan yang ketiga, yaitu penjelasan. Kalau sesudah diamandemen itu terdiri menjadi 2. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Selanjutnya, kita masuk dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD NRI 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Tindakan yang harus segera dilaksanakan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Kemudian kita masuk dalam pokok bahasan yang ketiga, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau bisa disebut dengan Stat Fundamental Norm bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarah terjadinya. 2. Berdasarkan isinya. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh yaitu dasar negara Pancasila itu sendiri. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dan selanjutnya, lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Kemudian, kita masuk dalam pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari alinea pertama sampai dengan alinea yang keempat. Nah, alinea yang pertama ini mengenai keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua, kebanggaan dan penghargaan atas perjuangannya bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Alinea ketiga, kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual dan memuat motivasi real dan material. Alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Baiklah, demikian pembelajaran daring kita kali ini sudah selesai, dan saya pesan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat, untuk tetap belajar dari rumah, belajar yang rajin, dan tetap menjaga kesehatan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.